Maka ilmu saya itu ilmu sufi dan ilmu maqasid syariah namanya Bapak Ibu. Itu cocok jadi undang-undang telah. Ketika membuat aturan dan melakukan pertimbangan-pertimbangan. Rasanya kalau enggak saya gunakan itu Bapak Ibu sekalian kurang manfaatnya saya lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini berat pertanyaannya ini. Kami tahu Buya mencalon DPR. Baru tahu ya? Ya, sudah tahu Bapak Ibu ya. Jadi saya ini mencalon DPR RI. DPR RI dari Dapil 1. Dapil 1 ini 7 kabupaten kota. Pekanbaru, Kabupaten Siak, Meranti, Bengkalis, Dumai, Rohul, Rohil. Rakyat sebanyak itulah yang kami pilih. Kami yang bertarung di DPR untuk masuk ke Senayan ini dari DPR RI itu ada 126 orang. Karena partainya 18. Masing-masing partai mengajukan 7 nama. Maka di PKS itu 7 juga, 7777. Maka semuanya 126. Kursi yang diperebutkan berapa? Cuma 7 kursi. Di 126 itu yang akan jadi 119 itu hilang, 7 cuma yang jadi. Jadi Bapak Ibu sekalian termasuklah saya di dalamnya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kan dalam pemilu nanti di dalam kotak suara diberilah surat suara 5, ya kan? Ada presiden, ada DPD, ada DPR RI, ada DPR RI itu ya warna kuning. Nama saya tidak ada dalam semua surat suara itu, cuma ada dalam surat suara yang kuning, yang DPR RI. Tapi kalau ibu buka, jangan baca semuanya, habis waktu nanti. Satu-satu. Kalau lihat nama itu ada di nomor partainya, kan ada partai itu urutnya 1, 2, kan Pak, nomor urut partai dulu 1 sampai 18. Nanti di mana saya? Saya di partai urut nomor 8. 8 itu apa? PKS. PKS ada 7 nama di dalamnya itu. Maka kalau mau jumpa nama saya nomor 4. Pokoknya dalam surat suara itu nanti nomor nama yang paling panjang namanya Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh LC MA. Habis surat. Itu Bapak Ibu sekalian, ini apa alasan? Kan ini ditanya ini. Apa alasan syar'i saya ini kan yang pertanyaannya ada 4. Pertama, apa alasan Buya masuk? Kenapa tidak jadi Buya saja? Kenapa tidak jadi akademisi? Menjadi caleg ini banyak konsekuensi. Di antaranya saya harus meninggalkan PNS saya, pegawai negeri. Orang susah-susah jadi pegawai negeri, ini tinggalkan pegawai negeri. Kemudian ada lagi komisaris, saya komisaris utama di sebuah bank BUMD. Itu juga harus ditinggalkan. Tidak apa-apa, saya tinggalkan semua. Itu ngapain ini menghadapi yang tidak jelas ini? Yang jelas ditinggalkan, yang tidak jelas dicari. Itu kan sebuah kebodohan itu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya masuk? Pertama sekali, itulah saya selalu kemarin bilang, nama saya Mawardi. Nama saya Al-Mawardi. Mawardi ini dalam sejarah peradaban Islam, seorang politikus Islam, hidup di abad ke-5, meninggal tahun 450 Hijriah. Dialah orang terbaik menulis buku tentang politik Islam. Namanya bukunya Al-Ahkam Sultaniyah. Seluruh orang di barat, di timur yang berbicara tentang, Bapak Ibu sekalian, hukum tata negara merujuk ke buku dia itu tentang politik. Jadi nama saya Mawardi, ulama Mawardi ini ulama politik. Kalau tidak masuk politik saya terutang nama saya. Jadi masuklah saya politik ini. Itu pertama. Kedua, Bapak Ibu sekalian, saya ini kan sudah banyak pengalaman.
Pertama, saya ini sebagai akademisi, dosen S1, dosen di S2, dosen di S3, dan dosen di banyak perguruan tinggi. Kemudian saya juga asesor Badan Akreditasi Nasional. Jadi saya tahulah bagaimana manajemen pendidikan di negara ini. Karena saya berkecimpung lama. Asesor itu kan menilai manajemen perguruan tinggi. Saya tim penilai ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Sehingga saya termasuk tim yang memberi nilai akreditasi perguruan tinggi ini A, B, C, itu termasuk saya. Atau ini perguruan tinggi ditutup, tidak layak, itu saya termasuk tim penilai nasional. Bapak Ibu sekalian, apa pengalaman saya selama mengajar? Dan saya membimbing banyak mahasiswa S1, S2, S3. Pengalaman saya, bukan saya katakan mengajar tidak ada manfaat, banyak manfaatnya. Cuman saja Bapak Ibu, bagi semasa mahasiswa dapat ilmu, dapat gelar S1, S2, S3, dapat gelar, jadi selesai S1 dapat gelar, S2 dapat gelar, sampai dengan 4 gelar bekerja. Bekerja nanti dengan gelar itu apa? Naik pangkat, naik pangkat, dapat duit. Apa yang ditulisnya? Yang ditulis itu dibimbing. Lama, kadang 5 tahun, 4 tahun membimbing 3 tahun. Tapi yang ditulisnya tinggal dilaji, tinggal dalam lemari. Tak pernah menjadi padahal itu Pak, bekas apa penelitian, peras keringat dia untuk menulis itu. Kalau saya melihat, ya Allah, kalau ini dijadikan aturan, alangkah baiknya. Jadi begitu juga Bapak Ibu sekalian, ilmu yang saya ajarkan, itulah gunanya, dapat gelar, naik pangkat, naik gaji. Yang ditulis ilmunya masuk lemari dan masuk haji. Itu pertama. Yang kedua, saya di Majelis Ulama dan berkiprah di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya sebagai penceramah, memberikan pengajian-pengajian. Maka pesantren saya itu masjid. Saya memang tidak membangun pesantren, tapi santri saya ada di masjid seperti Bapak Ibu lihat. Ini ke pesantren namanya. Ngaji juga bisa sama begini juga. Jadi apa pengalaman saya? Sudah semenjak saya turun di Riau ini tahun 2005 sampai hari ini tak berhenti ceramah. Kadang-kadang 8 ceramah sehari. Sehingga saya ini PNS saya ini 2, pegawai negeri sipil atau sudah pensiun Bapak Ibu. Yang kedua, PNS kedua, penceramah non-stop. PNS tiap hari ceramah. Tapi apa pengalaman saya selama ceramah ini? Banyak ilmu yang diberikan, yang saya baca terus. Tapi apa yang diceramahkan itu, ya kadang-kadang yang dengar ada 50 orang, 30 orang, kadang 50 orang. Banyak pula yang mendengar sampai 1 juta seperti Ustaz Abdul Somad. Tapi apa yang terjadi? Ya didengar, ada yang dengar, ada yang menghadiri ceramah untuk hiburan saja. Ada yang menghadiri ceramah daripada bertengkar dengan istri di rumah. Ada juga itu. Kemudian separuh yang di masjid ini dengar, separuh kadang ngantuk-ngantuk. Yang separuh yang dengar itu keluar masjid lupa. Tak pernah Bapak Ibu apa kita sampaikan ini halal, ini haram, ini bagus. Tidak mengikat jemaah. Tidak mengikat karena tidak bisa jadi aturan. Bapak Ibu juga begitu. Kalau saya bilang amalkan, bisa saya paksa Bapak Ibu? Tidak bisa. Kalau saya ustaz paksa di penjara ustaz. Tidak boleh dia maksa jemaah. Jemaah mau dengar, mau tidak. Hanya mau keluar, mau masuk. Tiba di luar nanti mau diamalkan, mau tidak. Kan begitu, jadi tidak ada. Jadi satu-satunya yang mengikat Bapak Ibu, maka itulah syariat itu harus menjadi taknim. Taknim itu undang-undang supaya sifatnya memaksa. Itulah sebabnya negara harus ada di dalam Islam. Kenapa? Karena dengan negara itu kekuasaan, maka agama ini harus ditopang oleh kekuasaan untuk supaya agama itu bisa tegak. Kalau tidak ada kekuasaan, maka agama itu hancur, runtuh dia. Maka politik Islam itu hakikatnya adalah untuk menjaga
bagaimana mengatur dunia dengan agama. Kalau sudah menjadi aturan undang-undang mengikat semuanya. Bapak Ibu sekalian, namanya apa? Buat undang-undang. Siapa yang menantarkan ibunya, penjara. Menantarkan ibu dalam Islam haram hukumnya. Ini ibunya miskin apa terlantarkan? Banyak sekarang kasus. Ini taruhnya ibunya di hutan, taruh ibunya di pantai jompo, dia orang berada. Kalau cuma dibuat aturan, kalau ceramah Ustaz bisa dong. Berjemaah jangan dibiarkan apa ibu-ibu apa masuk neraka. Nah. Tapi kalau kita masuk undang-undang, siapa menantarkan ibu? Penjara. Ngeri orang semua. Dan itu mengikat. Nah, sekarang Bapak Ibu, itu kan aturan agama. Kapan aturan-aturan yang seperti ini bisa menjadi undang-undang masuk? Dalam ceramah, berganti meja ini 10 goyang-goyang terus sudah Ustaz. Tidak akan menjadi undang-undang. Di kampus juga begitu. Berapa banyak puluhan ribu, ratusan ribu mahasiswa. Maka jalurnya dalam negara kita cuma satu, politik. Itulah rahasianya Bapak Ibu. Ulama-ulama dulu masuk parlemen. Maka coba siapa? Buya Hamka itu masuk parlemen dulu. Anggota DPR itu Buya Hamka. Ya tak? Partai Masyruq Pak Nasir mana penggagas partai politik? Apa Sultan Syahrir? Siapa lagi di NU banyak sekali. Seluruh ulama-ulama itu ada di parlemen. Jadi di parlemen itu ulama yang duduk. Nah, sekarang siapa yang duduk di situ? Inilah jadinya negara. Undang-undang dibuat oleh orang yang tidak mengerti agama. Tidak pernah belajar agama, tidak mengerti agama. Bapak Ibu pilih dia duduk di situ. Apa yang dibuat dia kira? Masuk pula ulama ke dalam di CPE pula. Hancurlah hidup kita padahal di situ. Maka itulah Bapak Ibu. Pak Nasir dulu. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui. Pengen negara ini negara Islam. Ngotot dia ketika dia menjadi ketua parlemen. Pernah dia menjadi ketua parlemen dan pernah jadi perdana menteri. Dan itu ulama kita. Bapak Ibu kalau mendengar ceramah Pak Nasir, saya dapat rekaman ceramah Pak Nasir 2 jam ceramahnya. Memang orator luar biasa. Melebihi Zainuddin MZ Pak. Kalau dia ceramah itu ratusan ribu yang hadir kadang-kadang. Awal itu Pak Nasir itu. Jadi dia bukan tokoh politik, dia orator. Saya dapat rekaman dia. Kalau mau nanti mendengar ceramah Pak Nasir, rekamannya. Awal. Gimana dia mengkritik pemerintah? Karena dalam parlemen itu supaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ulama-ulama itu dah masuk. Jadi begini, terjadilah polemik antara Pak Nasir. Pak Nasir menginginkan negara ini Islam dasarnya. Kenapa? Karena kita mayoritas Malaysia saja 50-50 bisa dasarnya Islam. Ya kan? Malaysia itu Islam Pak. Brunei Islam. Maka Pak Nasir ketika itu Pak Soekarno bilang, Nasir jangan jadikan negara Islam. Karena kalau kita jadikan negara Islam, nanti wilayah timur pisah dari Indonesia. Nah itu tuh. Cuman kalau kamu ingin menjadikan negara Islam, jangan langsung kita buat kesepakatan begini jadi negara Islam. Tapi apa? Kita jadikan negara ini negara republik dulu. Nah, negara republik yang mana sistem pemerintahannya dibangun dengan demokrat, kayak pemilihan umum seperti ini. Maka sistemnya parlementer. Parlemen. Maka sekarang Nasir, kita buat sistem republik, tapi kamu berpeluang untuk menjadikan negara ini negara Islam. Lewat apa? Lewat parlemen. Boleh sekarang kalian menguasai parlemen itu. Dulu kalian banyak-banyak. Kalau sempat 2/3 kalian di sana, kalau kalian dapat merubah naskah bisa. Tapi kuasai 2/3 dulu. Lebih kan begitu peraturannya. Amandemen undang-undang sekarang. Kalau 2/3 selesai. Maka Bapak Ibu kata Pak Nasir ya juga. Itulah Pak Nasir akhirnya iakan sistem negara republik
Kemudian Bapak Ibu sekalian berusaha maka Pak Nasir mendirikan Partai Masuk, supaya dengan itu dijaring nanti orang-orang tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama untuk masuk parlemen mengonsep aturan-aturan negara. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya masuk? Karena disinilah, karena tidak ada peluang Bapak Ibu untuk menjadikan ajaran Islam. Kita sekarang bukan negara Islam, tetapi kita bebas dan bisa memasukkan ajaran-ajaran Islam menjadi undang-undang dan menjadi aturan. Di mana tempatnya? Tempatnya cuma di tidak ada lagi. Kalau ceramahnya begini-beginilah ya. Tapi kalau di sana Bapak Ibu, sempat ulama semuanya, kalau ada yang pertama undang-undang itu maksiat, lalu semuanya dihadap, tak jadi selamat negara. Coba masuk undang-undang draft LGBT untuk disahkan. Kalau sempat Pak, tidak ada yang akal sehat lagi di sana. Disahkan ya. Di sana juga transaksi pula, main bayar-bayar. Akhirnya disahkan oleh LGBT Pak. Apa kira-kira terjadi? Apa KUA menikahkan laki-laki dengan perempuan dengan perempuan? Astagfirullah. Untuk Bapak Ibu masih ada yang sehat akalnya, masih ada yang beragama di sana, ditolak mentah-mentah. Karena tiap hari masuk draft undang-undang dari mana-mana untuk dibahas jadi undang-undang. DPR itu kerjanya memang itu, membuat undang-undang, membuat aturan untuk dilaksanakan oleh bangsa ini, yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sempat orang-orang tak baik Bapak Ibu, tak mengenal agama, maka dia tak akan memikir. Apalagi kalau di situ ada transaksi, asal dapat duit, sah. Sekarang kan banyak undang-undang aturan Bapak Ibu. Ya kalau kita baca nangis sebenarnya kita, tapi bagaimana lagi? Omnibus Law yang baru saja disahkan mereka, tidak berdaya karena semua kekuatan besar. Ini kalau saya baca kan Omnibus Law itu kaget Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu ada yang sadar dan ada yang baca. Tidak ada lagi kita punya lagi sekarang. Rumah Bapak itu kapan-kapan bisa diambil. Tidak ada kita. Itu gara-gara apa? Dewan kita sampai siapa? Cobalah 50% kuat kita dihadang itu tidak jadi kemarin. Tapi itulah kenyataannya. Maka ini Bapak Ibu, saya melihat maksud saya di sana. Kalau saya memikirkan kehidupan saya, nahas saya sebenarnya masuk Bapak Ibu. Karena ini menghadapi sesuatu yang tak jelas. Dan yang saya tinggalkan semuanya kebaikan ini, ngajar, dakwah apa semua. Tapi saya lihat Bapak Ibu sekalian masuk ke sana itu adalah suatu hal niscaya. Saya hanya melepaskan nanti tanggung jawab saya di hadapan Allah. Pertama, saya punya kapasitas. Menurut saya punya kapasitas. Kenapa? Karena Allah berikan peluang saya menuntut ilmu sangat lama sekali. Menuntut ilmu syariat ini. Bagian saya itu fikih, usul fikih, itu ilmu undang-undang syariat. Lama saya puluhan tahun saya menuntut. Kan tak semua orang yang diberi Allah peluang. Di Riau ini cuma sampai sekarang S3 di Madinah itu Pak bidang fikih cuma saya sendiri baru. Di Riau ini. Untuk di Indonesia saya nomor 5 doktor di sana. Kan langka. Nanti ilmu itu mengajarkan dan diamalkan berarti hanya begini. Tak pernah mengikat. Maka saya lihat bukan berarti saya pertama saya masuk parlemen itu meninggalkan mimbar, enggak, atau meninggalkan organisasi ulama, atau meninggalkan pengajar. Yang saya tinggalkan cuma PNS, pegawai tapi yang mengajar pada lebih leluasa saya. Dan juga saya tetap PNS kedua, penceramah non-stop, tak akan pensiun sampai meninggal dunia insyaAllah. Masalah mengajar itu, walaupun saya nanti jadi. Maka dulu Pak Nasir, dia di parlemen, malah dia Perdana Menteri, tak berhenti ceramah tiap hari memberi pengajaran. Tidak ada bertentangan Pak. Bu ya, jangan nanti ibu kira nanti kalau saya jadi, jangan jadikan Ustaz besok tidak mengaji dia. Malah lebih bebas mengaji saya. Reses-reses itu diisi dengan pengaji. Kenapa tidak? Separuh pengajian, separuh menampung aspirasi. Allahu Akbar. Kenapa tidak?
lebih bagus. Kemudian Bapak Ibu, saya kepengen kalau bisa semua komisi itu minimal 2, 3, 4 ulama isinya, supaya aturan itu dikontrol. Pertama, supaya aturan-aturan yang masuk jangan sampai bertentangan dengan syariat. Yang kedua, apa yang saya inginkan adalah Bapak Ibu sekalian memasukkan aturan-aturan ajaran nilai-nilai agama di dalam aturan. Karena kalau nilai agama yang mengatur kita dipastikan membawa kemaslahatan. Maka kalau bicara kita untuk kemaslahatan, agama itulah yang paling maslahat. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Karena agama ini disyariatkan oleh Allah untuk mendatangkan kemaslahatan untuk kehidupan manusia dan menolak kemudaratan. Itulah. Sekarang kalau tidak agama yang mengatur gimana? Hancur hidup kita, nafsu manusia. Itulah di bawah undang-undang. Tidak boleh 40 di bawah 40 tahun. Ini robahnya, di MK akannya, digentaknya MK selesai. Itulah undang-undang aturan di tangan dia. Apa kata dia aja? Akan begini. Jadi gimana kalau seandainya kita tidak pegang itu? Oleh karena itu saya melihat, maka saya juga bilang 126 orang ini caleg yang masuk bertarung ini. Saya melihat yang dari ulama saya sendiri, yang berbasic pendidikan pesantren sampai lagi Medina. Dan itu 7 orang, ada seniman, ya, ada mantan pejabat, ada pengusaha, itu aja isinya. Kalau dari bagi ulama yang dari pendidikan pesantren, ilmu pesantren sampai apa? Sampai doktor. Alhamdulillah saya lihat seluruh saya sendiri. Jadi kalau enggak jadi saya 7 orang, enggak ada ulama satu bisa oleh orang Riau mendudukkan, saya kira berdosa orang Riau itu. Harus jadi. Masa 7 itu satu ulama kita kirim ke pusat, enggak bisa. Ya bangun aja jemaah masjid. Ya Allah, satu orang enggak bisa. Itu maksud Bapak Ibu sekalian. Saya tidak ada kan. Maka saya ini happy aja. Cuma saya untuk menjawab pertanyaan, kalau di kiamat ditanya saya, kamu dikasih lama menuntut ilmu, menimba ilmu agama, kamu lihat kamu bisa berperan, dan kamu dengan masyarakat teori, kenapa kamu tidak coba? Kita ini kan bertanggung jawab, Pak, ditanya besok coba berusaha atau tidak. Tidak ditanya, saya tidak ditanya, dulu kamu tidak, ada itu. Tapi saya sudah berusaha. Sekarang usaha ini tergantung kita semua. Saya sudah siap ya Allah, saya bilang, untuk mengorbankan dengan segala konsekuensi politik. Oleh karena itu saya tidak mau saya bermain politik-politik kotor. Karena saya di sini bukan tujuan saya duduk di kursi, tetapi menikmati proses, mencontohkan proses yang benar dalam politik. Maka kalau seandainya ada yang politik uang, saya ada ikut. Maka saya bilang kalau ada banyak sekali. Ustaz, kasih duit. Kalau kamu minta duit, saya bilang saya sudah lah, pilihlah. Karena kamu sebab saya kepingin orang-orang sehat saja. Tidak ada orang sehat yang bisa membuat saya duduk. Banyak yang sehat, alhamdulillah. Ya bapak-bapak, ibu-ibunya, kalau bawa keluarga ini yang duduk sini saya. Ini sudah mau bisa jadi saya ini. Ini punya bapak-bapak, punya istri, punya anak ya kan, punya saudara, ibu-ibu. Sempat ini 1 orang bawa 100 orang. Ini sudah apa ini? Berduduk ini. Tapi kita harus sama-sama wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu minimal keluarga tidak bisa. Jangan tetangga lagi, keluarga. Famili kita, anak-anak kita, punya menantu punya keluarga lagi. Wah, ini bisa 1 orang bawa 1000 ini. Masya Allah. Tapi digerakkan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Dahsyat kekuatan kita. Jadi itulah landasan saya Bapak Ibu sekalian. Yang itu kemudian terakhir, pengen saya memperbanyak orang-orang baik di sana. Karena sistemnya selalu mandek-mandek, voting. Selalu orang-orang baik itu kalah. Coba lihat ada cuma 50 orang. Asal apa? Kadang dimatikan apa? Ini dia ada berapa orang? Karena terpaksa keluar mereka. Karena apapun yang mereka buat tidak didengar. Tapi memperbanyak orang-orang baik itu penting Bapak Ibu sekalian. Maka insya Allah, maka saya sudah tekad dan sudah azam untuk masuk di sini.
dengan segala konsekuensinya. Itu alasan. Kalau dia terpilih apakah pengaji program berlanjut selama tidak ada sidang. Tapi kalau sedang sidang di sana tentu sidang lebih penting. Karena sidang untuk maslahat orang banyak. Kalau pengajian untuk orang purkon saja. Kalau sidang tentu saya utamakan sidang. Dosa pula saya nanti. Orang sedang sidang saya ceramah, dosa saya itu. Cuma Bapak Ibu sekalian, kalau tidak lagi rapat kan tidak tiap hari kan. Kadang-kadang ada agenda-agendanya. Sebenarnya dewan itu banyaknya di daerahnya, daerah pilihannya. Bukan di Jakarta dia banyak. Karena kerja-kerja dia di Jakarta ada yang menangani secara manajemen. Maka dia banyak turun lapangan. Nah, cuma kalau tidak ada yang turun lapangan itu salah dia itu. Nah, kalau tidak turun-turun yang dipilih lagi. Ini enggak terpilih dah nongol-nongol tuh Bapak Ibu pilih asal Bapak Ibu itu. Tiba-tiba jadi ya. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Maka lebih banyak daerah itu saya lihat lebih banyak dia bertugas di daerah menampung aspirasi. Kami takut Buya terbawa arus politik, pancing terbawa ikan. Saya biasa pancing. Kerja saya dari kecil mancing, tapi alhamdulillah sampai sejak kecil saya mancing tak pernah terbawa ikan. Maka disitulah seninya memancing. Maka kadang-kadang ditarik kita. Kalau seketika kita ditarik, apa siasat yang kita? Ya jangan masih tegang, jangan dipegang terus, dikendorkan sedikit, dibawa ke ikan. Udah loyo dia, mulai lagi tarik lagi, kasih lagi. Itu subhanallah siasat. Jadi memancing itu belajar politik. Jangan sampai ikan melarikan kita. Tapi sebesar apapun ikan, berhasil kita tak. Itu arti siasat itu. Kalau salah-salah kita dibawa ikan. Betul juga itu. Bapak Ibu, kekhawatiran semuanya ada dalam seluruh pekerja. Bukan hanya pekerjaan DPR Bapak Ibu. Berdagang, jangan berdagang Pak, khawatir Bapak makan haram nanti. Sama aja. Yang haram dalam politik, haram dalam dagang, haram dalam pegawai, ada semuanya. Kalau pegawai Bapak Ibu tidak ada haram, malah banyak haram di sini. Coba terlambat sedikit, makan gaji juga. Kerja duduk-duduk orang kopi gaji dari Allah. Maka jangan masuk pegawai. Nah betul. Dulu orang tua saya tidak mau dia masuk pegawai. Kenapa? Takut makan uang ayah saya sampai dia tidak mau dia masuk. Haram itu Bapak Ibu ada dalam seluruh. Nah, tergantung konsistensi seorang. Maka itulah perlu jabatan-jabatan seperti itu, orang yang mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Bagaimana dia juga Bapak Ibu dalam politik itu. Kadang-kadang Bapak Ibu saya telah katakan, berhadapan kita dengan maslahat mudarat. Maka maslahat mudarat ini Pak, sesuatu. Maka kita pilih maslahat atau mudarat. Maka di sini Bapak Ibu ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau maslahatnya lebih besar, maka itu dicapai walaupun konsekuensinya melakukan hal yang mudarat. Itu aturan agama. Kadang-kadang mudarat dengan mudarat, maslahat dengan maslahat, itu semuanya butuh ilmu agama, khususnya ilmu yang saya tuntut, ilmu fikih dan usul fikih. Maka ilmu saya itu ilmu usul fikih dan ilmu maqasid syariah namanya Bapak Ibu. Itu cocok jadi undang-undang telah ketika membuat aturan dan melakukan pertimbangan-pertimbangan. Rasanya kalau tidak saya gunakan itu Bapak Ibu sekalian kurang manfaatnya saya lihat. Kalau kami nak pilih Buya bagaimana caranya? Caranya tak kalau boleh masuk, jangan golput, bawa semua keluarga. Nanti caranya ya tanggal 14 itu setelah subuh, subuh berjamaah di masjid. Kalau bisa buat sarapan bersama di masjid nanti. Bersama-sama di masjid. Setelah itu jangan pulang dulu. Langsung ke TPS atau pulang langsung jangan tidur nanti. Kenapa lagi kadang-kadang pemilu ini TPS sampai jam 12 juga. Kata jam 12 sebab kalau terlambat kadang kertas suara ini bahaya ini. Ditunggu katanya, Bapak nak sabar nunggu pergi golput. Rugi kita.
Maka saya menginginkan besok buat pengajian di pagi itu, setelah itu pengajian sampai suruh, setelah itu buat sarapan. Selesai sarapan langsung berbondong-bondong ke TPS. Maka buka. Nanti Bapak Ibu dikasih 5 kertas suara. Pertama untuk presiden, ada gambarnya. Kan sudah tahu. Dan masuk nanti ke TPS itu ketika kotak suara itu, jangan blank, sudah tahu yang presiden siapa, DPD siapa, itu ada foto semua itu. Kalau DPD itu Dewan Perwakilan Daerah, DPR RI siapa, Bapak Ibu sudah tahu DPR RI-nya. Betul. Banyak DPR, kalau umpamanya, kalau Bapak Ibu umpamanya, contoh ini, umpamanya kalau Bapak Ibu memilih saya umpamanya mencari saya kan DPR RI, ya sudah DPR itu kartu surat suaranya kuning. Nah, nanti buka itu nanti langsung cari nomor partai 8 PKS. Kemudian nanti lihat nama nomor 4, coblos di angka 4 itu atau di tengah-tengah nama. Jangan sampai garis. Kalau garis nanti dibilang orang di atas dipilih orangnya katanya. Garis di bawah ke bawah, akhirnya batal kadang-kadang. Maka mencoblos di angkanya itu atau di tengah-tengah nama. Itulah bisa caranya. Pokoknya langsung ke TPS, buka surat suara. Itu. Maka ketika masuk tahu semuanya. Jadi tidak lama-lama, 1 menit selesai. Kalau dia baca satu-satu, tanya pula kepada saksi, ini siapa nih Pak? Itulah gunanya kampanye sekarang. Kampanye ini kesempatan masyarakat mengenal caleg yang akan dipilih, dan caleg punya kesempatan pula mengenalkan diri. Dan saya pesan kepada Bapak Ibu, jangan dipilih kecuali orang yang Bapak Ibu kenali. Yang tak dikenali jangan Pak, bahaya nanti. Seperti beli kucing dalam karung, terbeli kucing karung. Kacau Bapak Ibu sekalian. Itulah maka yang dikenal sehari-hari dengan kita, track recordnya tahu kita, dia bagaimana ibadahnya. 5 kriteria Pak, itu harus Bapak Ibu lihat. Pokoknya pilih yang menguasai atau memiliki IT dan staff. Jadi pilih caleg-caleg yang memiliki IT dan staff. Katanya apa itu IT? IT iman dan takwa. Itu iman dan takwa, artinya sesama beriman dengan kita. Yang kedua, teruji ketakwaannya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tidak terkenal dia berbuat maksiat, tidak pemabuk, tidak penjudi, tidak narkoba, tidak apa. Masya Allah. Kemudian dia taat sholat. Sholat ini berapa meter Bapak Ibu? Berapa meter kalau orang tidak sholat? Perbedaan antara kafir dan Islam itu apa? Sholat. Apalagi orang baik, antara orang baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, staf apa staf? Memiliki 4 sifat. Staf siddiq, orangnya jujur. Kemudian tabligh, orangnya transparan. Kemudian orangnya amanah. Kemudian F itu fatal, cerdas. Jadi ingat apa sifatnya IT dan staff. Staff itu siddiq, tabligh, amanah, fatal. Baik, itu Bu ya. Itu karena Ibu ini bertanya ini bagaimana cara memilih Buya. Jadi ingat tadi kalau cara memilih saya, kertasnya kuning, buka nomor 8, nomor PKS partai. Nomor urutnya